Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Yosi akan berbincang-bincang dengan Ibu Pendeta Dr. Vivian Susilo. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Dan perbincangan kami kali ini tentang pengampunan dalam pernikahan bagian ketiga. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pujian menyambung kembali perbincangan kita tentang pengampunan dalam pernikahan. Yang mana di bagian kedua kita sudah membahas ajaran Alkitab tentang pengampunan. Bagaimana Bapak sendiri mengampuni kita, melupakan segala kesalahan kita, dan memberi kita tugas untuk mengampuni dan mengasihi orang lain. Tentang bagian yang ketiga ini, apakah ada hal penting lainnya yang Ibu bisa bagikan kepada kami? Ini saya sebutkan adalah konsekuensi yang masih harus ditanggung orang yang diampuni. Meskipun sudah ada pengampunan. Karena seringkali orang menganggap kalau sudah diampuni segala konsekuensinya hilang. Itu padahal tidak demikian ya Bu ya. Oke, silakan Bu. Seperti satu hari saya mengonseling satu pasangan suami istri. Nah ini karena terjadi hal-hal yang begitu membuat istrinya itu tidak bisa mempercayai suami karena perbuatan yang hal. Lalu suaminya mengatakan ini istri sudah mengampuni. Nah tapi kok sampai sekarang istri nggak bisa percaya sama saya gitu. Maksudnya itu bisa langsung percaya sama dia lagi. Itu konsekuensinya karena perbuatannya berkali-kali membuat saya nggak bisa mempercayai. Sekarang butuh waktu untuk mempercayai. Demikian juga konsekuensinya itu adalah meskipun sudah diampuni ada Pak suami juga mengatakan kenapa kami ini kok nggak bisa seperti dulu, maksudnya itu romantis satu dengan lain. Sekarang itu ya cuma menyapa begitu. Itu konsekuensi dari meskipun sudah diampuni artinya butuh waktu itu untuk memulihkan relasi. Dan juga yang seringkali yang saya hadapi adalah orang-orang yang karena tidak ada kekerasan. Ini seringkali tidak ada kekerasan secara fisik, secara emosi, seksual, dan penelantaran. Sehingga terjadi hal-hal yang menyakitkan. Bahkan ada satu klien saya yang ini tubuhnya ini 38 tulang-tulang di tubuhnya itu patah. Aduh. Dipukul suaminya. Kepalanya dibanting ke tembok, kemudian jatuh ke lantai, masih diinjak-injak perutnya, matanya dipukuli, telinganya dipukuli, sehingga seluruh tubuhnya ini bapak belum. Akhirnya ini yang terjadi adalah suaminya ini ditangkap oleh polisi. Akhirnya ini surah konseling, istrinya ini mengatakan permulaan saya nggak bisa mengampuni, tapi setelah mengerti apa artinya pengampunan yang sesungguhnya, dia mengatakan ketika mencoba. Setelah dia mencoba mengampuni, ya memang tadi seperti dikatakan manfaatnya itu, dia mengatakan pertama kali saya dapat tidur nyenyak. Tadinya kalau nggak minum obat nggak bisa tidur. Itu jadi akhirnya dia bisa tidur nyenyak karena sudah mengampuni suaminya. Tapi yang dikatakan suaminya yang di penjara itu dia dibiarkan mendekam di penjara. Tidak langsung ditebus dan diselamatkan, dikeluarkan gitu ya Bu ya. Suaminya ini dimasukkan penjara 16 tahun. Karena perbuatannya memang sangat jahat. Jadi saya katakan istrinya tadinya dari orang yang bisa jalan, akhirnya harus pakai kursi roda. Juga dia sering mengalami pandangan matanya nggak kabur,
pendengarannya juga nggak baik karena dipukul, ditampar. Perutnya juga banyak masalah karena diinjak-injak oleh suaminya. Jadi itu banyak organ tubuhnya yang rusak karena perbuatannya. Bukan hanya itu aja, ini si suami ini juga melakukan kekerasan seksual. Jadi ini istrinya itu dipaksa untuk hubungan seksual dengan anaknya mereka sendiri. Jadi itu semua yang membuat lalu dimasukkan penjara 16 tahun. Nah, melalui proses yang panjang, akhirnya dia bisa mengambil suaminya, tapi konsekuensinya tetap harus ditanggung. Suaminya tetap. Dan itu tidak apa-apa ya Bu ya. Kita sebagai orang yang sudah mengampuni tidak perlu merasa bersalah dan merasa aku kok belum mengampuni gitu ya Bu ya. Nah, kalau kita melihat ini adalah tindakan kriminal, tetap masih harus dilakukan. Nah, ngomong gampang aja tentang kita melanggar. Ada konsekuensinya. Kadang kita masih harus membayar denda. Ya tetap itu denda harus dibayar. Bukannya lalu bisa damai. Jadi orang yang membunuh orang lain akhirnya dia tetap masih harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ya Bu ya di hadapan hukum ya. Pertanggungjawaban itu masih kesalahan. Seringkali orang yang mengatakan sudah mengampuni ya sudah hilang semua. Bukan firman Tuhan mengatakan Tuhan melupakan dosa-dosa kita. Tapi ternyata Tuhan itu memang melupakan dosa-dosa kita, tapi Tuhan juga mengajarkan kita ada konsekuensinya. Bisa ngambil contoh Bu di Alkitab seperti apa Bu? Nah, kita bisa melihat contohnya yang pada Daud. Pada Daud dia ingin dengan Bathsheba. Sudah tahu Bathsheba ini adalah istri dari Uria. Akhirnya dia tetap mau hubungan dan hamillah Bathsheba. Bathsheba memberitahu bahwa ini dia hamil. Gimana menutupi? Dianya kan suruh datang. Ternyata suruh tidur dengan istrinya supaya seakan-akan kehamilannya karena Uria. Tapi Uria kan nggak mau. Bujuk bagaimanapun juga nggak mau. Akhirnya diberi surat kan. Jadi surat ini adalah ditaruh menyuruh bahwa ditaruh di medan peperangan garis depan. Dia bisa dibunuh. Akhirnya itu Urianya memangnya meninggal untuk negara. Itu ada Daud juga artinya gitu. Nah waktu sudah dibunuh, Raja Daudnya ini lalu mengambil Bathsheba sebagai istrinya. Seakan-akan ini memangnya semuanya sudah tertutup rapi. Dia ngomong gitu. Tapi Tuhan tidak bisa dikelabui. Tahu mengirim Nabi Nathan dan memberitahu pada Daud perbuatannya itu keji. Apa yang Tuhan perbuat adalah Raja Daud harus menanggung perbuatan. Konsekuensi dari perbuatannya. Itu yang kita bisa melihat bahwa kalau kita di sini di 2 Samuel pasal yang 12 di situ dengan tegas Tuhan berfirman melalui Nabi Nathan. Di sini Tuhan marah sekali dengan apa? Kalau kita melihat ini begitu banyak penjelasannya. 2 Samuel pasal 12 ini telah dikatakan mulai dengan ayat yang ke-7. Kita bisa melihat Nathan berkata kepada Daud, engkaulah yang ini. Aku mengurapi engkau sebagai raja atas Israel. Aku yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Lihat kebaikan kita. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Lihat kebaikan Tuhan sudah diberi.
Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Seandainya tidak cukup, tentu ku tambah lagi dan itu kepadamu. Mengapa kau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Jadi Tuhan menganggap perbuatan yang menghina. Dikatakan Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, nah ini konsekuensinya mulai ada. Tuhan mengatakan konsekuensi. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ayat 11, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Jadi konsekuensinya begitu besar, melebihi. Tadi itu adalah satu orang seperti sekarang ini pedangnya sampai selamanya, pedang nggak akan lepas dari keluarga. Konsekuensinya. Demikian juga dengan dikatakan ini kamu melakukan sembunyi, sekarang ini terbuka. Lalu Daud berkata kepada Nathan, aku sudah berdosa pada Tuhan dengan kata dan minta ampun. Nah, Nathan berkata pada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Dengan kata lain, sudah diampuni. Daud bertobat. Dikatakan Tuhan menjauhkan dosamu. Sudah diampuni dosa. Tidak akan mati. Tetapi konsekuensinya ada. Coba dilihat di ayat 14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Jadi meskipun Tuhan tadi mengatakan, aku sudah melepaskan dosamu itu, tidak akan mati. Tapi ada konsekuensinya. Tetap jalan. Anaknya itu yang lahir akan mati. Selain itu tadi konsekuensi yang lain lagi. Yang luar biasa itu. Pedang tidak lepas dari keluarganya selama-lamanya luar biasa. Selain itu apa lagi tadi? Yang dikatakan tadi ini istri-istrinya ini akan sudah terbuka. Itu ada perkosaan secara terbuka. Jadi dikatakan di sini kita baca Tuhan ini juga mengajarkan kalau ada perbuatan kriminal tetap harus ditanggung meskipun sudah mengampuni. Ya. Ini sebagai alat kendali kita ya Bu ya, untuk benar-benar bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan kita. Tidak seenaknya, oh ya saya berbuat seenaknya nanti kan diampuni. Bisa seperti itu ya Bu ya. Betul. Dan kadang-kadang ada orang marah. Loh, aku sudah diampuni, kenapa kok saya masih dibiarkan? Seandainya berurusan dengan polisi gitu. Dan tadi yang saya katakan yang seorang ibu itu yang sampai babak belur 38 tulangnya itu patah. Dia membiarkan suaminya tetap di penjara meskipun dia mengampuni. Ya. Apakah itu juga yang dinamakan batasan tadi Bu? Setelah kita mengampuni, kita tetap perlu menetapkan batasan yang sehat. Nah, itu salah satu batasan, tapi nggak semua batasan. Batasan yang mengatakan tadi itu ada salah satu konsekuensinya memang batasannya kita nggak mau disakitin lagi. Batasannya bagaimana tidak disakitin lagi? Yaitu dengan kalau ada orang yang seandainya suaminya selingkuh terus, ya batasannya ini adalah kamu memilih apa, tanya suaminya.
Namun kalau memang mau terus selingkuh, ya mungkin ini bukan pernikahan yang mau dipertahankan. Kan tak bisa. Kalau suaminya mau berubah, itu lalu. Nah, demikian juga mungkin orang ini melakukan kekerasan yang tidak ada habisnya. Itu sulit. Tapi yang di sini itu bukan hanya batasan, tetapi konsekuensi pertanggungjawaban atas perbuatan dia. Jadi seandainya tindakan kriminal, ya tetap harus diurusan dengan polisi, akhirnya dia tetap dihukum. Dan kita tidak perlu merasa bersalah karena kita dianggap tidak mengampuni, ya Bu ya. Kita tahu bahwa kita sudah mengampuni, tapi kita membiarkan konsekuensinya harus ditanggung oleh orang yang berbuat salah. Betul, itu kadang-kadang sulit. Oh iya Bu. Bagaimana kalau di Perjanjian Baru Bu? Kan sepertinya Tuhan itu memang mengampuni, tapi memperhitungkan tetap konsekuensi. Bagaimana di Perjanjian Baru? Dengan kedatangan Tuhan Yesus yang dengan sempurna menyalibkan semua dosa kita dan menebus kita. Apakah konsekuensi itu tetap ada buat kita orang percaya? Maksud saya, apakah kita tetap harus bertanggung jawab atas itu perbuatan kita, Bu? Nah, ternyata Rasul Paulus juga memberikan contoh orang yang sudah percaya Tuhan, tapi hidupnya masih mengikuti keinginan daging. Nah, itu ada konsekuensinya. Nah, yang tetap harus ditanggung ya Bu ya. Ya, bahkan konsekuensinya sangat besar sekali. Nah, konsekuensinya dikatakan orang yang melakukan hal-hal yang mengikuti keinginan daging dikatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wah, memberikan. Jadi bukan hanya dia ini berurusan dengan kulit, tapi berurusan dengan Tuhan Allah sendiri. Dikatakan di Galatia ini, Galatia pasal 5. Bahwa orang barang siapa melakukan hal yang demikian tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu pasal 5 ayat 21. Jadi hal apa? Nah, ini bisa dalam hubungan suami istri yang sudah mengampuni. Ya, jadi orangnya tapi tetap melakukan hal-hal yang ini. Apa yang dikatakan di perbuatan daging mulai pasal 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Jadi masih dia ini meskipun diampuni, masih tetap melakukan selingkuhan misalnya ya Bu ya. Jadi itu ada percabulan, kecemaran mengikuti hawa nafsunya. Dan di sini ada hal-hal yang lain, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Jadi mereka masih berseteru. Masih ada berhala apa? Berhala itu apa saja yang melebihi ibadah kita pada Tuhan. Gitu. Mungkin pakai guna-guna, sihir, karena bisa. Seteru satu dengan lainnya. Lalu bisa dikatakan perselisihan. Masih berselisih. Itu dengan lainnya. Itu juga termasuk perbuatan daging ya. Nah, itu kan dikatakan kalau orang berselisih satu sama lain, itu adalah hal yang biasa dalam satu keluarga. Tetapi ternyata ini perbuatan daging. Lalu bisa iri. Nah, tak iri dengan apa aja. Mungkin ini yang bagaimana kamu diperlakukan lebih baik dan lain-lain. Iri dengan berbagai marah. Ini banyak itu orang dalam suami istri marah satu dengan lainnya. Ya. Tapi ternyata marah ini perbuatan daging. Nah, itu orang seringkali nggak tahu. Ya. Kadang excuse ya Bu ya. Ya nggak apa-apa saya marah. Memang dia gini gitu ya Bu. Ya, dan marah ini dia itu juga karena saya lagi stres di tempat pekerjaan. Lalu marah, bahkan kadang-kadang ada kekerasan fisik. Lalu dengan kekerasan emosi, mencaci-maki orang, mencari kelemahannya. Lalu dikatakan juga di sini kepentingan diri sendiri. Jadi akhirnya dia dengan kepentingan diri sendiri apa yang dia mau untuk dia sendiri, bukan kepentingan bersama, bukan kepentingan suami istri, bukan kepentingan keluarga, tapi untuk apa yang dia sendiri. Lalu ada
keluarga ini. Kalau bisa memecahkan antara hubungan suami istri, memecahkan hubungan dengan suami dengan orang keluarga asalnya, dengan papanya, dengan mamanya, dengan juga memecahkan hubungannya dengan saudara kandungnya, memecahkan dengan hubungan dengan orang-orang lain, orang-orang penting di dalam keluarga intinya yang dahulu. Bahkan ada yang memecahkan antara hubungan dengan anaknya sendiri. Ya, orang tua anak ya. Ya, orang tua anak juga. Kalau bisa memecahkan yang lain, memecah belahkan, bukan menyatukan. Lalu yang lain kebencian. Jadi masih kebencian itu masih berkecamuk terus. Bukannya kadang-kadang datang seperti tadi kita katakan, kita sudah mau mengampuni, tapi ada dikatakan emosi dan kita kadang-kadang masih datang. Itu bukan, tapi ini dikuasai. Ya. Nah, itu masih ada kebencian, benci sama orang yang sudah diampuni. Ada kebencian. Lalu dikatakan kemabukan. Nah, jadi mungkin dia masih suka mabuk-mabuk untuk menghilangkan hal-hal yang menyakitkan, apapun alasannya, tidak bisa diterima. Itu nggak bisa. Pesta pora dan sebagainya. Ini halnya yang dia akhirnya perbuatannya ini adalah menunjukkan perbuatan daging. Menurut Rasul Paulus, di dalam perbuatan itu, hubungan suami istri yang seperti ini, bahkan hubungan dengan orang lain pun kalau seperti itu, kata Rasul Paulus apa? Ini sangat tegas. Di ayat 21 yang bagian di Galatia tadi ini pasal 5, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Ada peringatan keras. Seperti yang berlaku buat dahulu pernah diperingatkan, sekarang lagi bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, itu akan konsekuensinya. Ya. Jadi meskipun Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, sudah mengambil dosa-dosa kita, sudah mengampuni kita, demikian juga kita ini sudah diampuni dan kita juga belajar orang lain. Tapi kalau hidup kita sudah diampuni Tuhan, Tapi tetap jahat tadi itu ya. tetap melakukan hal-hal sesuai yang dengan tegas. Ingat ini dikatakan apa yang tadi luar biasa. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, itu kan sangat apa itu? Itu adalah sesuatu yang kehidupan kita seumur ini. Kita bukan hanya di dunia, tapi dalam kekekalan. Menerima konsekuensi dalam kekekalan. Nah itu. Kekekalan luar. Jadi ada konsekuensinya dari perbuatan kita. Tapi kalau sebaliknya, kalau ini dia hidupnya dikuasai oleh buah roh, itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau dia ini orang yang sudah diampuni, mau dan orang yang mau berubah dari yang tadi kedagingan, dipimpin oleh kedagingan, menjadi mengubah dipimpin oleh roh lain. Jadi ini saling melatih. Lalu ada sukacita dan keluarga, damai sejahtera. Lalu sabar, bukannya tadi ini pemarah dan murah hati, bukannya kepentingan sendiri. Setia, bukannya tadi dikatakan dia orang yang mau, orang yang mencari-cari yang tadi masih tercabulan. Dan yang lembut, bisa menguasai diri, bukannya marah-marah terus-terusan. Nah, di sini tidak ada hukum. Berarti kita ini konsekuensi dari perbuatan itu masih ada, meskipun ada pengampunan. Jadi kan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib mengampuni kita, tapi ada konsekuensi
itu juga jadi pilihan. Betul. Apakah dapat dikatakan berarti dengan kata lain, meskipun kita ini sudah diampuni atau mengampuni, kita itu tetap harus mengerjakan bagian kita. Ya, yaitu kalau dengan Tuhan tentunya tadi hidup dipimpin roh. Kalau dengan pasangan tadi ya walaupun kita sudah diampuni oleh pasangan, kita tetap harus melakukan yang baik, menumbuhkan hubungan dalam pernikahan, berbuat kasih kepada pasangan, begitu ya Bu ya. Sehingga tidak bisa pengampunan itu lepas sendiri, tetapi harus ditopang, dibarengi dengan berbagai bukti yang nyata atau perbuatan baik kita. Betul, ada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya itu satu yang tadi itu konsekuensinya, tapi ada tanggung jawabnya juga. Kita ini mau berubah. Ya, tepat sekali ya. Dengan demikian, ketika kita sudah ada kesalahan, diampuni atau mengampuni dan kemudian berubah, tentunya relasi di dalam pernikahan akan manis ya Bu ya. Betul. Ya, akan baik, saling membahagiakan. Betul. Akhir kata Bu, mungkin Ibu bisa memberikan pesan kepada para pendengar setelah 3 bagian. Orangnya itu bagai pihak lagi ya. Tapi kalau tidak, Ibu Vivian untuk penjelasannya. Pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Ibu Pendeta Dr. Vivian Susilo dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pengampunan dalam pernikahan bagian ketiga atau bagian terakhir. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LPKK, Jalan Cimanuk nomor 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran